like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil penelitian kami di Pondok Pesantren Modern Ihyaul Quran Desa Padang Ulat Tanjung, Kecamatan Bengkulu Tengah. Selamat menyaksikan. Saya Riki Sandra dan ada kawan saya 3 orang. Yang pertama Agung, Messi, dan Mbak Husnul. Mungkin langsung saja untuk poin pertama itu tentang sejarah sekolah. Tentang sejarah pesantren Ihyaul Quran ini gimana, Pak? Asal mulanya. Semua di sini ada kapan berdiri ya? Iya. Kalau kapan berdirinya saya tanggal bulannya kurang tahu betul, nanti tinggal mungkin bisa minta data ke TU kan. Kalau tahunnya ini tahun 2014, kalau nggak salah itu tahun 2014 pondok ini berdiri gitu kan. Itu berdiri dari pondok orang tua. Karena pendiri di sini yaitu anak daripada orang tua tersebut, itu dulu ya sebagai pimpinan pondoknya yaitu di Ibida Ujung. Salakum. Nah, itu anaknya Ustaz Herman yang menjadi pimpinan di pondok ini. Berawal dari pondok orang tua di situ. Dan pendirinya itu tadi disebutkan Ustaz Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Oktaviasari dari Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah, di sini saya kelompok 1 dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang melakukan penelitian di Pondok Pesantren Modern Ihyaul Quran Bengkulu Tengah. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah sekolah atau sejarah dari Pondok Pesantren Modern Ihyaul Quran tersebut. Pondok Pesantren Modern Ihyaul Quran Bengkulu Tengah bernaung di bawah payung hukum Yayasan Ihya Quran Bengkulu. Badan hukum penyelenggara Yayasan Ihyaul Quran Bengkulu Tengah dikukuhkan dengan kekuatan hukum yang dituangkan dalam Akte Notaris Nomor 1 tanggal 3 Mei 2018 dan tahun 2018 mengalami perubahan dalam Akte Notaris Nomor 2 tahun 2019 dan keputusan Menhukam RI Nomor AHU 0014318 AH 0112 tahun 2019. Pondok pesantren ini beralamat di Jalan Gunung Bungkuk, Blok M, Dusun 1, Desa Padang Ulat Tanjung, Kecamatan Telang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam perjalanan pendidikan Pondok Pesantren Modern Ihyaul Quran Bengkulu Tengah ini telah menjalankan pendidikan di tingkat SMP dan SMA. Di tingkat SD pula, Pondok Pesantren Ihyaul Quran ini berdiri pada tahun 2019, di tingkat SMP berdiri pada tahun 2018, mempunyai 1 kelas dengan 2 ruang belajar dan jumlah murid 29 putra dan 29 putri, dan di tingkat SMA berdiri pada tahun 2018, mempunyai 3 kelas dengan 3 ruang belajar dan jumlah murid 26 putra dan 47 putri. Pada Juni tahun 2014, pendiri SMA ini setelah berkoordinasi dengan pimpinan yayasan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Harsalakum yang secara kekeluargaan merupakan ayah dan ibu kandung dari Ustadz Herman HSS PDI LC. Beliau mendirikan SMA Al-Quran Harsalakum dengan jumlah murid pertama sebanyak 16 orang. Maka terbentuklah cikal bakal Pondok Pesantren Ihyaul Quran tersebut. Seiring perkembangan waktu, peminat yang ingin masuk ke SMA Al-Quran Harsalakum pun semakin bertambah sehingga daya tampung asrama dan sekolah mulai tidak mencukupi. Oleh karena itu, di awal tahun 2018 disepakati bahwa untuk mendukung perkembangan SMA Al-Quran Harsalakum diperlukan lokasi yang baru. Dengan itulah akhirnya didapat lokasi yang beralamat di Jalan Gunung Bungkuk, Blok M, Dusun 1, Desa
Padang Ulak Tanjung, Kecamatan Telangpat, Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Kemudian dibangunlah sarana dan prasarana yang berupa Pondok Pesantren Al-Quran Harsalakum. Pondok Pesantren Modern Ihyaul Quran telah menjalin kerjasama dengan pihak universitas di Timur Tengah, yaitu Universitas Islam Internasional Afrika, yang mana di setiap tahunnya pihak pondok pesantren akan mengirimkan delegasi-delegasi terbaiknya untuk dikirimkan ke negeri dua Nil tersebut. Yang kedua yaitu visi dan misi sekolah. Yang pertama, visi membentuk muslim yang beriman dan bertakwa, berintelektual tinggi, mandiri, cakap, terampil, percaya diri, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan umat, agama, dan bangsa. Yang kedua, misi yang pertama menanamkan kedisiplinan dalam melakukan kewajiban agama Islam di lingkungan sekolah untuk menumbuhkan penghayatan dan kesadaran akan pentingnya beribadah. Yang kedua, membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti leluhur sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang ketiga, menyelenggarakan program hafalan Al-Quran dan kegiatan lainnya yang menunjang siswa dalam menghafal Al-Quran. Yang keempat, menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu, berorientasi, dan mencapai kompetensi. Yang kelima, membentuk siswa kreatif, inovatif, cerdas, dan berkompetensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Sandra. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu fasilitas sekolah dan budaya sekolah, yang dimana hasil penelitian kami ini di Pesantren Modern Ihyaul Quran Bengkulu Tengah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas sekolah. Untuk fasilitas sekolah di Pesantren Modern Ihyaul Quran terdapat seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang asrama putra dan putri, musola, lapangan, infokus, komputer, dan lain sebagainya. Di Pesantren Ihyaul Quran sudah termasuk fasilitas yang memadai. Untuk selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang budaya sekolah. Budaya sekolah yang terdapat di pesantren ini itu seperti biasanya, seperti budaya sekolah di pesantren biasanya, itu siswa dan siswi atau santrinya itu mentaati peraturan-peraturan yang terdapat di pondok pesantren seperti biasanya. Seperti ada yang membedakan pada pondok pesantren lainnya, budaya sekolahnya di Pesantren Ihyaul Quran itu selalu pada saat bertemu ustadz atau ustazah itu harus memakai bahasa Arab, dan juga di pembelajaran atau pembelajaran bahasa itu harus menggunakan bahasa Arab. Misalkan di pelajaran bahasa Arab itu harus menggunakan bahasa Arab, dan begitu juga dengan pembelajaran bahasa Inggris itu harus diwajibkan berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ada juga seperti budaya sekolah sangat mengedepankan budaya pondok, karena di pondok pesantren Ihyaul Quran ini sangat mementingkan membuat santri dan santriwatinya akan mencintai pondok tersebut. Terima kasih. Di sini saya Messi Zara dengan NIM 1911270034. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang digunakan di pondok pesantren Ihyaul Quran adalah terdapatnya komplikasi 3 kurikulum, yaitu kurikulum pondok mengacu pada pesantren kontor, kurikulum Lipia Jakarta, dan kurikulum pendidikan nasional atau Dignas. Dalam proses pembelajaran umum seperti IPA, IPS, matematika, dan lain-lain, itu proses pembelajarannya sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Yang membedakan proses pembelajaran pondok pesantren Ihyaul Quran adalah penonjolan pada mata pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pada saat pelajaran bahasa tersebut, siswa-siswi harus berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris pada saat pelajaran bahasa Inggris, dan begitu juga dengan pelajaran bahasa Arab. Dengan dilakukan proses pembelajaran seperti ini bertujuan untuk menjadikan lulusan pesantren Ihyaul Quran yang pasti berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, dan juga bertujuan
untuk membantu lulusan pesantren Ihyaul Quran bisa masuk di perguruan tinggi di luar negeri dan dalam negeri, terutama di perguruan tinggi di Timur Tengah. Selanjutnya yaitu kualitas sumber daya manusia dan upaya peningkatannya. Kualitas sumber daya manusia sangat diperhatikan oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren Ihyaul Quran, terutama pada pengrekrutan guru di pesantren Ihyaul Quran. Pengrekrutan dilihat dari beberapa hal dari guru yang ingin mendaftar menjadi guru di pesantren Ihyaul Quran. Seperti pihak pondok melakukan berbagai seleksi seperti tes baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, cara mengajar, dan juga dilihat lulusan dari perguruan tingginya. Di pesantren Ihyaul Quran sangat mengutamakan lulusan luar negeri, terutama dari Timur Tengah untuk menjadi guru di pesantren Ihyaul Quran. Mengapa demikian? Karena untuk meningkatkan minat belajar siswa-siswi yang memiliki guru-guru yang lulusan dari perguruan tinggi Timur Tengah. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan pihak Pondok Pesantren Ihyaul Quran bukan hanya terdapat pengrekrutan guru saja, tetapi juga dilakukan kepada siswa-siswi yang dalam programnya yaitu program pengkaderan. Program ini dilakukan kepada siswa-siswi kelas 3 SMA yang sebentar lagi lulus. Itu diberlakukan program pengkaderan dengan cara pengabdian ke sekolah-sekolah untuk keberanian siswa-siswi Pondok Pesantren Ihyaul Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Jatroskito. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki sekolah atau pondok pesantren Ihyaul Quran. Yang pertama itu kelemahan, pembangunan belum maksimal, masih dalam proses. Yang kedua, kelebihan, perizinan sudah diizinkan dan mendapatkan akreditasi B dan mengarahkan santriwati atau siswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Prestasi dan penghargaan yang telah dicapai. Yang pertama yaitu juara 1, 2, 3 Olimpiade Nasional Bahasa Arab tingkat SMA sederajat tingkat Provinsi Bengkulu 2019. Juara 1 dan 2 Olimpiade Nasional Bahasa Arab SMP sederajat tingkat Provinsi tahun 2019. Juara 1 Kaligrafi Komputer MTQ Benteng 2019. Juara 1 Fahmi Quran MTQ Kota Bengkulu 2019. Juara 1 MTQ Benteng Cabang Hifzil Quran 1 Juz 2019. Oke, yang selanjutnya tantangan dan peluang ke depan. Persaingan dengan kompetitor di sekitar, yaitu mengedepankan kualitas agar bersaing dengan kompetitor yang mendukung dari faktor guru-guru yang mengajar di pesantren modern Ihyaul Quran dan menarik minat seperti mengadakan beasiswa untuk masuk ke pondok pesantren modern Ihyaul Quran. Terima kasih. Itulah hasil penelitian kami di Pondok Pesantren Modern Ihyaul Quran Bengkulu Tengah. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.